Sekarang kita akan bahas ini pembahasan tentang akidah, masalah penting ini, masalah pokok. Bahwa kita harus betul-betul menjelaskan tentang akidah yang benar, pemahaman yang benar, supaya orang tidak beribadah kepada selain Allah, supaya orang semuanya mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Kalau sekarang kita lihat, banyak sekali orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, nyembah kubur-kubur wali. Ini udah menyalahi. Dan dai-dai, ustadz-ustadz, kiai, ulama diam. Anda melihat kuburannya Wali Songo didatangi oleh jutaan orang. Orang datang ke sana untuk apa? Untuk apa? Bukan ziarah mereka. Minta di sana, ruku di sana, sujud, menangis di sana, minta. Ini syirik atau tidak? Syirkun akbar. Syirik yang paling besar. Diam. Bahkan dinamakan tempatnya wisata religi. Tempatnya. Ya benar ini semuanya. Ini penyimpangan akidah. Gak boleh kita diam dan harus terus kita dakwakan. Dan memang akan terjadi permusuhan antara dai dengan umatnya. Ini resiko. Nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam dimusuhi oleh umatnya karena nabi-nabi mendakwakan dakwah apa? Dakwah tauhid, bukan dakwah politik, bukan dakwah ekonomi, bukan. Semua nabi, semua rasul mendakwakan dakwah tauhid sehingga dimusuhi oleh umatnya karena menegakkan dakwah yang hak ini. Mereka katakan apa? Mereka katakan, ini kami menyembah, beribadah kepada kubur, pohon, batu. Kata mereka apa? Beginilah ajaran nenek moyang kami. Sama seperti di kita, ini budaya. Iya tidak? Budaya. Ini semua sesat dan menyesatkan. Kufur. Mengajak orang kepada penyembahan kepada selain Allah. Syirkun akbar, gak bisa diam. Harus dijelaskan tentang akidah yang benar kepada umat ini. Dan harus terus. Gak cukup sekali. Kajian akidah ribuan kali. Nabi Nuh alaihissalam mendakwakan dakwah tauhid berapa tahun? Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Kita belum apa-apa. Harus terus mengulang tentang akidah supaya orang ini paham tentang akidah yang hak ini, akidah yang benar. Makanya kita bahas dulu tentang pokok dalam kita mengambil dalil dalam kita beragama supaya jelas kita paham. Sekarang kita bahas tentang pengertian akidah yang kita bahas ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua saya akan bahas tentang pokok. Artinya pokok dalam kita mengambil dan menggunakan dalil. Kalau pembahasan kita ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun banyak orang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah aswaja. Iya, aswaja. Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi maksudnya di Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana enggak tahu kita. Enggak sesuai dengan Quran, enggak sesuai dengan sunnah. Yang namanya aswaja antum lihat di sini. Definisi Ahlussunnah wal Jamaah antum lihat di halaman 36. Lihat. Ini pakai keterangan dasar dari dalil dari para ulama. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mereka yang menempuh seperti apa yang mereka tempuh, yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Disebut Ahlussunnah karena kuatnya mereka berpegang dan ittiba' mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. As-sunnah menurut bahasa adalah jalan, cara, apakah jalan itu baik atau buruk. Sedangkan menurut ulama akidah, as-sunnah adalah petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tiqad, keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Dan inilah as-sunnah yang wajib diikuti, orang mengikutinya akan dipuji dan orang menyalahinya akan dicela. Coba dilihat bukunya, perhatikan supaya antum dapat ilmu. Perhatikan, lihat bukunya. Di halaman 37. Jadi as-sunnah itu jalan yang ditempuh mencakup berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi SAW dan para khalifahnya yang terpimpin dan lurus. Berupa i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu generasi salaf terdahulu tidak menamakan as-sunnah
kecuali kepada apa yang mencakup ketiga aspek tersebut, yaitu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan amal. Berkaitan dengan akidah, keyakinan, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan amal. Ini yang dikatakan sunnah. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Hasan al-Basri, Imam al-Auza'i, Imam Fudail bin Iyad rahimahumullah. Itu yang dikatakan as-sunnah. Jadi as-sunnah ini mencakup semuanya. Ahlu sunnah artinya orang yang mengerjakan apa? Sunnah. Kalau sunnah, sunnahnya siapa? Sunnahnya kiai, sunnahnya ustadz, sunnahnya ulama, atau sunnah Nabi? Sunnah Nabi. Kalau mau diikutkan juga yang dekat dengan sunnah Nabi, sunnahnya khulafa rasyidin yang mengikuti sunnah Nabi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidil mahdiin. Jadi ingat tuh, ahlu sunnah artinya ahlu sunnah orang yang mengikuti sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnah Nabi, bukan sunnahnya ustadz, bukan kiai, bukan habib, bukan yang lain. Sunnah Nabi, sunnah diikut. Tuh perhatikan tuh, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa? Akidah, ilmu dan amal. Perhatikan itu. Kemudian al-jamaah. Al-jamaah artinya bersatu di atas kebenaran. Mereka tidak mau berpecah belah dalam urusan agama. Berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang di atas kebenaran. Tidak mau keluar dari jamaah mereka dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah. Jadi yang dikatakan jamaah itu adalah sahabat. Maka Nabi SAW ketika menyebutkan umat Islam ini akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka. Satu yang masuk surga, Nabi menyebutnya apa? Al-jamaah. Sataftariku ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahida. Umatku akan berpecah menjadi 7 golongan. 72 masuk neraka, satu masuk surga. Siapa ya Rasulullah yang satu itu? Al-jamaah kata Nabi. Jamaah. Ini hadis sahih kata Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan juga Imam At-Tirmidzi dalam sunannya yang dikatakan al-jamaah, Nabi sebutkan ma ana alaihil yauma wa ashabi. Orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ma ana alaihil yauma wa ashabi. Orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itu yang dimaksud dengan siapa? Al-jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah artinya orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dari jamaah juga dikatakan al-haq, kebenaran. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendiri. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah, untuk perhatikan di halaman 38. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah orang yang bersifat dengan mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dia melakukan perbuatan syirik, mengajak kepada kesyirikan, bukan Ahlussunnah. Ahlussunnah mengajak kepada sunnah Nabi, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada pemahaman para sahabat. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ini kalau kita lihat orang-orang mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak demikian. Kalau mereka diminta dalil, hujah, mereka nggak mampu untuk membawakan dalil. Bahkan mereka berbuat apa? Berbuat bid'ah. Di sini disebutkan dan menjauhi perkara-perkara yang baru dalam agama. Sebab yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya, yang pertama syirik, yang kedua apa? Bid'ah. Pertama syirik yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya SAW. Yang kedua bid'ah. Maka Nabi mengancam keras kepada orang-orang yang berbuat bid'ah. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, mereka melakukan perbuatan apa? Syirik dan bid'ah. Bagaimana mereka mengaku Ahlussunnah wal Jamaah?
Kalau di Ahlussunnah wal Jamaah mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, mengajak umat kepada apa? Sunnah, bukan bid'ah. Karena perkara bid'ah perkara yang baru dalam agama, yang amalnya mereka ditolak atau tidak. Nabi bersabda SAW dalam hadits yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang enggak ada contohnya, maka amalan itu apa? Tertolak. Dalam riwayat Muslim Nabi bersabda SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan sesuatu amal yang enggak ada contoh dari kami, tertolak. Tertolak amalannya. Makanya masalah ini masalah penting. Kita harus menjauhkan semua perkara bid'ah. Dalam Islam enggak ada yang namanya bid'ah hasanah, tidak ada. Enggak ada. Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di mana? Neraka. Ini bentuknya ancaman. Artinya setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Ini bentuknya ancaman. Enggak boleh kita katakan orang berbuat bid'ah neraka, enggak boleh. Ini bentuknya apa? Ancaman. Ya, harus kita mengancam mereka dengan sabda Nabi ini. Yang mengatakan pertama kali semua bid'ah sesat siapa? Rasulullah SAW. Sekarang kalau kita mau pinjam masjid, ditanya dulu. Ada perjanjiannya, jangan bicara soal syirik, jangan bicara soal bid'ah. Loh, yang disebutkan di Quran pertama kali tentang apa? Syirik. Gak boleh berbuat syirik. Ini gak boleh bicara soal syirik. Lantas bicara soal apa dong kita di masjid? Gak boleh bid'ah. Bicara soal bid'ah. Lu yang pertama kali menjelaskan tentang bid'ah siapa? Rasulullah SAW. Gimana gak boleh disampaikan? Harus jelaskan kepada umat. Kalau enggak, umat ini sesat semuanya. Dan berat tanggung jawabnya para dai, para ulama, para kiai akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat. Kenapa dibiarkan umat dalam kesesatan? Mereka enggak sayang kepada umat, tidak sayang. Kalau dia sayang, dia wajib menjelaskan tentang tauhid kepada umat, dan dia wajib menjelaskan tentang sunnah kepada umat, jelaskan tentang bahaya syirik, jelaskan tentang bahaya bid'ah, baru dia sayang kepada umat. Orang yang paling sayang kepada umat ini pertama kali siapa? Rasulullah SAW. Apa Rasul diam terhadap kesyirikan? Tidak. Bahkan Rasul mengatakan, ya Ali, hancurkan kubur-kubur yang disembah, hancurkan patung-patung yang disembah, hancurkan. Kata Rasulullah SAW. Ya Ali, la tada' timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Hadis sahih riwayat Muslim. Wahai Ali, jangan kau biarkan patung-patung, melainkan kau hancurkan. Jangan biarkan kubur-kubur yang dibangun, ratakan semuanya. Itu perintah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Dan Nabi enggak tenang selama masih ada kesyirikan di muka bumi, enggak tenang Nabi. Hancurkan semuanya. Tapi Nabi sebagai ulil amri, Nabi punya hak. Tapi sekarang kita dakwakan dulu, dakwakan. Para dai, para kiai, para ustadz harus mendakwakan, enggak boleh diam dia. Kalau diam berarti dia termasuk apa? Termasuk menyembunyikan ilmu. Kalau dia enggak menjelaskan kepada umat tentang tauhid, enggak menjelaskan tentang akidah yang benar, namanya dia apa? Menyembunyikan ilmu. Orang yang menyembunyikan ilmu, dosanya dosa besar. Antum lihat ayatnya. Buka. Antum bawa mushaf, buka surah Al-Baqarah 159. Supaya antum faham tentang masalah ini. Sebab kita dituduh ini bahwa kita ini keras. Iya tidak? Keras, memecah belah umat. Enggak dibalik itu, enggak salah. Justru mereka yang keras, enggak mau mereka menjelaskan. Juga mereka enggak sayang kepada umat. Enggak sayang kepada umat. Kalau dia sayang, dibimbing umat ini kemana? Ke sorga. Dia ajak ke sorga umat ini. Bukan diajak ke neraka. Kalau nggak dijelaskan tentang tauhid, nggak dijelaskan tentang sunnah, dosa besar bagi kiai-kiai dan ustadz-ustadz itu dan bagi para ulama. Antum lihat surah Al-Baqarah ayat 159. Supaya antum tahu tentang ayat ini. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا هؤلاء أتوب عليهم وأنا تواب رحيم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
Di ayat 158 sampai 161. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk sesudah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, mereka dilaknat oleh Allah, dilaknat mereka oleh orang-orang yang melaknat. Kecuali orang-orang yang taubat, memperbaiki diri, dan dia menjelaskan kepada umat. Menjelaskan kepada umat, mereka kami terima taubatnya, dan aku adalah orang yang maha penerima taubat dan penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam kekafiran, mereka dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia. Mereka kekal dalam neraka, tidak akan diberikan keringanan azab bagi mereka, dan mereka enggak akan dilihat oleh Allah. Setelah dijelaskan gini, ditegaskan oleh Allah. Ini rahasia dari ayat ini. Setelah dijelaskan orang menyembunyikan ilmu, Allah sebutkan tentang ayat tauhid. Di ayat 163-nya, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu rahman rahim. Rabb kamu, Tuhan kamu hanya satu, Allah. Ikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Dalam rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Tauhidkan Allah. Tujukan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah. Allah yang maha pengasih, Allah maha penyayang. Jadi mereka yang mereka sembunyikan di sini tentang apa? Tentang apa yang mereka sembunyikan di sini? Tentang tauhid yang mereka sembunyikan. Makanya setelah ayat ini Allah sebutkan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahman rahim. Ilah kamu ilah yang satu. Maka beribadah kepada Allah. Enggak ada ilah kecualinya Allah. Nah, tauhid ini harus jelaskan. Makanya kalau orang tidak menjelaskan tentang tauhid, dia menyembunyikan apa? Ilmu. Enggak sayang dia kepada umatnya. Kiai-kiai, ustadz-ustadz, habib-habib dan yang lain enggak sayang kepada umat. Kenapa dibiarkan umat ini sesat? Enggak dijelaskan kepada mereka. Antum lihat dari mulai dia remaja sampai dia tua, enggak tahu dia tentang Islam sama sekali. Yang tahu hanya apa? Hanya nyanyi, ke kuburan, yasinan, dan lain-lain. Iya tidak? Apa enggak kejam dia kepada umat? Kejam dia kepada umat. Mesti kalau dia sayang, jelaskan. Nabi Muhammad adalah orang yang paling sayang. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di akhir surah At-Taubah Allah sebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Dari diri kalian. Laqad ja'akum rasulun azizun 'alaihi ma 'anittum. Sangat sulit bagi dia apa yang menyusahkan kalian. Jadi Nabi enggak mau kalau umat ini susah, berat enggak mau. Nabi makanya agama Islam ini mudah. Harisun 'alaikum, berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Seorang dai, seorang ustadz, selalu dia ketika ceramah dia inginkan umat yang hadir mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mereka digiring, dibawa ke sorga. Itu harus jelaskan kepada mereka. Bukan untuk cari popularitas, bukan. Bukan supaya enak didengar, bukan. Tapi bagaimana mereka tahu tentang Islam ini. Yang mereka bisa mengamalkan Islam dengan benar. Kemudian itu Nabi harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan kaum mukmin apa? Sayang. Bentuk sayangnya Nabi bagaimana? Bentuk sayangnya Nabi bagaimana? Menjelaskan kepada umat kebenaran, menjelaskan kepada umat tentang tauhid, menjelaskan kepada mereka tentang apa? Syirik, menjelaskan kepada umat tentang bid'ah. Di zaman Nabi SAW belum ada bid'ah. Tapi Nabi terus ingatkan setiap Jumat tentang bahaya bid'ah. Dan Nabi tinggalkan umat ini dalam keadaan putih bersih. Agama Islam putih bersih. Taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariya la yazigu anna ba'di illa halik. Aku tinggalkan agama yang putih bersih, enggak ada bercak syirik, enggak ada bercak bid'ah. Bersih. Tidak ada yang menyimpang dari yang putih bersih ini, melainkan orang itu pasti binasa. Pasti binasa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, di muqaddimah sunannya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Jadi Nabi jelaskan kepada umat, jelas. Kita juga harus jelaskan kepada umat. Dan waktunya lama terus jelaskan akidah yang hak ini. Bapak umat harus tahu tentang akidah yang benar. Kesian kalau umat puluhan tahun ngaji nggak ngerti akidah, nggak ngerti manhaj. Kesian.
Nanti terus juga bersama dengan itu dijelaskan tentang wudhu, dijelaskan tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang buyuk, muamalah, dan tentang segala macam dijelaskan. Tapi tauhid tetap jalan, nggak boleh tinggal dakwah ini. Jelas?